Imam Ibnu Athaillah Al-Askandari menyebutkan pada fasal yang ke-6 dari kitabnya ini, la yakun ta'akhuru amadil ata ma'al ilhahi fid du'a mujiban liyaksika fahuwa dhamana laka al-ijabah fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Ungkapan kalimat pada fasal yang ke-6 ini mengandung makna la yakun ta'akhuru amadil ata. Jangan sampai diakhirkannya atau ditundanya karunia Allah kepadamu ma'al ilhahi fit du'a, padahal engkau masih terus berdoa, masih terus bermohon kepadanya, mujiban lisa'ika, membuatmu berputus asa. Jangan sampai diakhirkan atau ditunda oleh Allah karunia-Nya kepada kita, padahal kita masih terus berdoa kepadanya. Jangan sampai membuat kita berputus asa gara-gara tertunda, gara-gara belum dikabulkan, gara-gara diakhirkan oleh Allah. Jangan sampai membuat kita berputus asa. Kenapa disebutkan fahuwa dhamana laka? Karena dia, Allah maksudnya, sudah menjaminnya untukmu al-ijabah, akan dia kabulkan. Sudah dijamin oleh Allah, akan dia kabulkan. Fima yakhtaruhu laka, pada sesuatu pilihan yang dia pilih untukmu. Jadi Allah yang memilih mana dari doa-doa kita itu yang dia kabulkan. La fima takhtaru li nafsika, bukan engkau yang memilihnya. Walaupun engkau yang memintanya, tapi yang mana yang dikabulkan, Allah yang memilihnya, bukan engkau yang memilihnya. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan waktu untuk mengabulkannya, yurid, menurut keinginannya. La fil waqtil ladzi turid, bukan menurut waktu yang engkau inginkan. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syariat agama Islam ini memerintahkan kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Bahkan kedudukan doa itu bukan sekedar sarana untuk meminta kepada Allah, tapi doa itu bernilai ibadah di sisi Allah. Doa adalah ibadah. Bahkan dikatakan ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu induknya ibadah. Doa itu ada yang mengartikannya otaknya ibadah. Jadi bukan sekedar meminta saja, bukan sekedar tempat memohon saja, tapi nilai doa itu adalah ibadah. Bahkan tadi kita sebutkan, dia induknya atau otaknya ibadah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat pun menyebutkan hal tersebut. Di antaranya Allah sebutkan ud'uni astajib lakum. Ud'uni, mintalah kepadaku, kata Allah. Mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan kuijabah untukmu. Tadi ada kalimat juga seperti itu, yaitu kalimat fahuwa dhamana lakal ijabah. Dia sudah menjamin akan mengijabahnya untukmu. Jadi janji Allah kepada kita, ud'uni
Mohonlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, astajib lakum, akan ku ijabah doa itu untukmu, kata Allah. Kemudian di dalam ayat yang lain juga kita temukan, yaitu kalimat yang berbunyi, apabila hambaku bertanya kepadaku, wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila hambaku bertanya kepadaku, wahai Muhammad, kepada Nabi waktu itu pesannya, apabila hambaku bertanya kepadaku anni, tentang aku, fa inni qarib, katakan aku ini begitu dekat, begitu dekat. Bahkan ada hadis yang mengatakan lebih dekat dari urat leher kita. Urat leher kita di sini, Allah lebih dekat lagi. Bahkan mengandung makna leher ini, Bapak dan Ibu, kalau orang kehilangan anggota badan sampai sini masih bisa hidup. Hilang dua-duanya masih bisa hidup. Kalau orang kehilangan bawah badannya ini, mulai dari pinggang ke bawah, masih bisa hidup. Bahkan kita melihat ada orang yang kayak bantal guling saja pun masih hidup. Tapi ketika leher sudah terputus, itu artinya yang bersangkutan sudah tidak bisa lagi hidup. Nyawa lebih dekat dari urat leher. Ada urat leher masih bisa hidup. Begitu urat leher terputus, mati, meninggal dunia. Jadi Allah itu begitu dekat, bahkan jauh lebih dekat dari urat leher kita. Lebih dekat lagi, lebih dalam lagi. Maka dari itu, wa inni qarib. Lalu kata Allah, ujibu da'watad da'i. Aku akan mengijabah, aku akan mengabulkan semua doa-doa idza da'an, apabila diminta kepadaku, idza da'an, apabila hambaku memohon kepadaku. Nah, maka berdoa itu syariat agama, berdoa bahkan itu ibadah, berdoa bahkan itu otaknya ibadah. Dan Allah menjanjikan sama kita bahwa Dia akan mengijabah itu. Dalam kalimat tadi Allah sudah menjamin bahwa Dia akan mengijabah, akan mengabulkan doa-doa kita. Tapi Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam kenyataan yang kita alami, realitanya, kayaknya lebih banyak yang kita minta itu belum dikabulkan, masih tertunda. Tadi disebutkan ta'akhur, ya, masih diakhirkan, belum diijabah oleh Allah. Bahkan sudah lama mungkin kita memintanya. Tapi hal itu disebutkan tadi, jangan sampai membuat kita putus asa, tidak mau lagi berdoa, tidak mau lagi bermohon. Bahkan kalaupun berdoa sekedar seremonial saja, orang berdoa dia ikut berdoa, orang melaksanakan kegiatan, katakan acaranya berdoa, dia ikut berdoa, tapi keyakinannya tidak ada lagi dalam doanya itu. Cuma lip service saja kata orang, angkat tangan, mengucapkan amin, cuma zohir-zohir saja. Dalam batin tak ada lagi harapan. Berarti putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilarang Allah. Dalam Al-Qur'an disebutkan, wala tayasu min rauhillah. Janganlah engkau menjadi orang yang putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus harapan dari rahmat Allah. Maka tetap, walaupun banyak yang belum dikabulkan, walaupun lama sudah, tapi belum dikabulkan juga oleh Allah, maka jangan membuat kita putus harap untuk bermohon kepada Allah. Tinggal kita tanamkan keyakinan kita, kalaupun tidak dikabulkan saat ini sekarang, bisa jadi besok lusa, bisa jadi akan tertunda kapan, bahkan yang terakhir. Nanti semua doa-doa itu akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat, nanti akan diserahkan kepada kita.
karena dia bernilai ibadah. Ibadah nanti di akhirat ikut semua dihisab, ikut semua ditimbang menjadi kebaikan, dan termasuk di dalamnya adalah doa kita tersebut. Maka disebutkan jangan putus asa, jangan putus rahmat dari Allah, karena dikatakan fima yakhtaruhu laka, karena segala sesuatu yang engkau minta itu, yang engkau mohon itu, yakhtaruhu laka, dia yang memilih untukmu. Dia yang memilih untukmu. Bisa jadi ada orang yang berdoa, mintanya minta duit 1 miliar. Tapi Allah kabulkan dalam bentuk yang dipilih oleh Allah. Ada orang dikasih 1 miliar, tapi sakit, berobat lebih dari 1 miliar. Biaya yang dikeluarkan. Tapi ada orang yang 1 miliarnya tidak dikabulkan, tapi dia sehat-sehat saja, dia tidak ada sakitnya, sehingga tidak ada biaya yang keluar tadi, karena sehat. Nah, dan itu biasanya penyakit yang seperti itu yang saya tahu itu seperti Dahlan Iskan. Dia pernah sudah berganti ginjal di luar negeri. Katanya 1 ginjal 1,5 miliar. Setiap kita ini punya 2 ginjal, berarti ada tabungan 3 miliar. Mana pilih itu? Dikasih 3 miliar, tapi ginjal dua-duanya hilang, tidak berdaya lagi menjalani hidup, atau anda usahlah ada 3 miliar, tapi ginjalnya sehat-sehat, tidak perlu diganti, tidak perlu segala macam. Jadi seperti itu bisa jadi Allah memilihnya untuk kita. Atau mungkin ada kita yang berdoa, minta rezeki kepada Allah supaya hidup ini rasanya bahagia. Rasanya bahagia. Lalu ada orang yang dikasih duit banyak, tapi ternyata kebahagiaannya direnggut oleh Allah. Dalam bentuk apa? Istrinya selingkuh. Seperti Basuki Cahayapurnama. Apalagi arti hidup ini Bapak dan Ibu, kalau orang yang kita cintai pertama dulu bertahun-tahun, tiba-tiba di perjalanan hidup kita dia selingkuh. Kebahagiaan hilang. Karena tadi nganggap bahagia itu cuma duit. Kita katakan rezeki minta duit tak dikabulkan oleh Allah, tapi punya istri yang sayang sama kita, punya istri yang cinta sama kita, punya suami yang melindungi kita, punya suami yang membuat hidup kita tentram dan aman. Itu lebih dari duit itu. Begitu Allah bisa jadi menggantinya untuk kita. Ada orang minta jabatan, minta duit, misalnya dikabulkan oleh Allah, tapi anaknya tertangkap sebagai pimpinan mafia narkoba. Ada itu kan, nggak usah saya sebutkan siapa. Jadi semua karirnya jadi sampai ke puncak malah dia. Tapi ternyata setelah dia meninggal dunia, anaknya bandar besar narkoba dan dihukum mati. Itu satu-satunya yang ada di Kalimantan Barat, cuma belum dieksekusi. Nggak saya sebut nama, biar berpikir sendiri. Kalau nanti mau nanya, berani bayar berapa, saya bilang. Saya kasih tahu nanti namanya siapa itu. Hukuman mati lah. Cuma belum dieksekusi. Nah, maka bisa jadi juga kebahagiaan itu adalah bukan duit yang Allah berikan, tapi anak-anak kita sekolahnya jadi, sekolahnya berhasil, sekolahnya bermanfaat untuk keluarga, untuk orang lain. Tadi sudah kita dengar ada pengumuman Pak Dokter
Abdul Manaf, Haji Abdul Manaf ternyata melahirkan seorang dokter juga baru. Anak yang keempat malah. Satu dua dokter juga. Jadi keluarga dokter nih. Ya, selamat untuk Pak Haji. Tadi mohon didoakan, kita doakan sama-sama. Semoga ilmu yang mereka dapatkan semakin bermanfaat nanti untuk masyarakat kita. Ya, untuk orang-orang yang membutuhkannya. Bisa jadi dalam bentuk seperti itu Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak diberikan seperti orang mobil mahal misalnya, rumah besar. Tapi anak-anak kita menjadi anak-anak yang qurrata a'yun. Doa kita berarti dijabah. Cuma dalam bentuk lain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami pasangan hidup yang qurrata a'yun, kemudian itu azwajina wa dzurriyyatina, dan dzurriyyat, keturunan-keturunan yang juga qurrata a'yun. Apa itu qurrata a'yun? Yang menyenangkan mata ketika memandangnya, menyenangkan mata hati ketika merasakan punya keluarga seperti mereka. Itulah qurrata a'yun. Dalam zahirnya menyenangkan mata, mandang istri senang, mandang istri bahkan kepingin. Cuma kadang-kadang istri yang nggak mau, capek bang kata dia, ya kan? Ini bukan cuma senang Pak Haji Nasir, nampak istri datang pula kepingin. Maksudnya kepingin makan canai, bukan kepingin apa-apa. Ada yang pikir negatif nampaknya. Nampak istri kepingin makan canai, ajak jalan-jalan makan. Atau minimal sekarang sudah ada GoFood dia Pak Haji. Pesan, diantar ke rumah. Nengok anak-anak bahagia rasanya. Itu mata hati, qurrata a'yun, mata kepala maupun mata hati senang. Jadi kata Allah begitu, yakhtaruhu laka, Allah yang milih untuk kita. La fima takhtaru li nafsika, bukan menurut yang engkau pilih. Bukan seperti yang kau minta, bisa jadi dikabulkan oleh Allah. Dalam bentuk lain bisa jadi. Itu disebutkan di sini, dan itu bisa kita rasakan. Rasa-rasanya yang kita minta tak dikabulkan, yang tak kita minta diberikan Allah. Kita tidak minta-minta tapi diberikan oleh Allah. Bahkan tidak ada di dalam doa kita tapi diberikan oleh Allah. Itu artinya Allah yang memilih untuk kita apa yang akan dia berikan. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan waktunya juga Allah yang menentukan. Allah yang menentukan waktunya. Apakah sekarang dikabulkan atau besok mungkin, atau pekan depan mungkin baru dikabulkan oleh Allah, atau bulan depan, atau ketika nanti kita menjelang sakaratul maut baru dikabulkan, atau nanti sudah di alam kubur baru dikabulkan oleh Allah. Bisa jadi Allah yang milih waktunya. Disebutkan la fil waqtil ladzi turid, bukan engkau yang menentukannya. Kadang-kadang kita kan kayaknya maksa, harus sekarang, harus segera, jangan tunda, jangan nanti-nanti. Begitu ditunda, putus asa. Begitu ditunda, diakhirkan misalnya, belum diberikan, membuatnya berputus asa dari rahmat Allah. Itu yang jangan. Nabi Musa dalam riwayat Bapak dan Ibu disebutkan, dia berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk menghancurkan Fir'aun ketika itu yang sudah melampaui batas. Berdoa Nabi Musa, berdoa tidak putus-putusnya. Riwayat mengatakan 40 tahun doanya itu baru dikabulkan Allah. Padahal Nabi Pak, Nabi Bu, kok kita yang bukan Nabi, kalau orang Bedan bilang Nabi, tapi Nabi Roh. Nabi Roh Pak Haji Nasir. Artinya Nabi Roh itu orang yang hitam gitu. Kita bukan Nabi, kenapa maksa Allah harus sekarang? Nabi Musa saja 40 tahun.
Nabi Ibrahim coba malah ratusan tahun minta anak kepada Allah, tak dikabulkan. Minta anak, tak dikabulkan. Minta anak, tak juga dikabulkan. Sampai dia kawin lagi, Nabi Ibrahim. Istrinya setuju, tapi syaratnya, kata istrinya, aku yang mencarikan untukmu, kata dia. Jangan abang yang nyari, kalau abang yang nyari nanti macam-macam, kata dia. Lalu istrinya mengatakan, aku yang nyarikan untukmu. Nabi Ibrahim mau, karena memang dia bukan mau macam-macam, dia kepingin keturunan. Karena istrinya tidak bisa memberikan keturunan. Lalu Nabi Ibrahim pun setuju, baiklah dek, katanya. Ternyata siapa yang dipilih istrinya? Pembantu di rumah mereka selama itu. Kalau bahasa dulu, hamba sahaya mereka. Budak yang mereka miliki. Agak hitam orangnya, tapi Nabi Ibrahim karena istrinya yang milih, istrinya milihnya karena bagus apa enggak, atau memang kalau kau mau aku kasih yang hitam, entah itu mungkin. Nah, dipilihnya budaknya, tapi Nabi Ibrahim setuju. Begitu nikah dengan yang kedua, hamil. Karena diduganya istrinya yang pertama dulu mandul. Lahirlah Nabi Ismail alaihissalam. Begitu Nabi Ismail lahir, hamil istri yang pertama tadi. Berarti bukan mandul, tapi Allah yang menundanya. Lalu lahirlah, itulah dia Nabi Ishak. Dua-dua anak Nabi Ibrahim itu menjadi Rasul, menjadi Nabi. Nah, maka dari itu, ini memahamkan bagi kita, jangan paksa Allah meminta seperti yang kita inginkan. Tapi serahkan kepada Allah apa yang dia kabulkan dari doa-doa kita. Kemudian waktunya juga, jangan paksa Allah, jangan atur Allah menentukan waktunya. Allah lebih tahu tentang kita. Setahu-tahunya kita tentang diri kita, Allah lebih tahu tentang kita. Mana buktinya? Nanti siang apa yang terjadi pada diri kita, kita sudah tidak tahu. Tapi Allah tahu nanti siang apa yang akan terjadi. Itu menandakan Allah lebih tahu tentang kita dibandingkan dengan kita sendiri terhadap diri kita. Maka kesimpulan dari pasal ini, Bapak dan Ibu, adalah teruslah berdoa kepada Allah, teruslah bermohon kepada Allah. Karena dia merupakan sarana dikabulkannya keinginan-keinginan kita. Tapi kalau ditunda oleh Allah, belum dikabulkan oleh Allah, janganlah berputus asa, tapi teruslah berdoa kepadanya. Karena dia menjamin, dia akan ijabah, dia akan kabulkan. Walaupun ketika nanti dia ijabah, ketika dia kabulkan, itu Allah kabulkan menurut yang Allah pilih bentuknya seperti apa kepada kita. Bukan seperti bentuk-bentuk yang kita inginkan, dan juga waktunya Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Apakah layak ini diberikan hari ini atau tidak? Atau ini layaknya diberikan nanti sebulan lagi?